Guys, ini merupakan sebuah gumaman dari saya pribadi juga ketika saya sakit pada saat ini gitu. Saya sebenarnya kan emang rencana mau mulai bikin video juga, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain gitu. Saya masih sakit gitu ya. Yang nantinya mungkin saya akan ceritain lebih detail ketika saya sudah sembuh gitu. Di sini ada satu pelajaran atau edukasi yang mungkin saya bisa bagi ke penonton saya saat ini gitu. Yang mungkin karena memang channel saya kan channel edukasi sebenarnya. Nah, di sini saya mau kita semua tuh untuk melihat kepada makna dari Tuhan memberi satu ujian ke kita. Kalian mungkin setelah saya ngomong kayak gini akan mikir, wah ini pasti agama nih. Enggak sih sebenarnya, enggak selalu dihubungkan dengan ya pasti agama banget atau apa, enggak sih gitu. Memang ada gitu. Tapi sebenarnya dari setiap kehidupan yang kita jalanin ya begitu gitu. Saya misalkan diuji berat ya dalam hidup saya. Itu tiba-tiba pasti Tuhan ngasih sesuatu yang lebih besar setelah itu. Itu udah pasti. Dan itu terjadi beberapa kali dalam hidup saya gitu. Saya juga kayak misalkan ambil contoh seperti keadaan banjir. Waktu saya kena musibah banjir, itu Tuhan setelah itu memberikan ya banyak bantuan gitu. Kedua, saya dapat endorsan 2 kali gitu. Dan dapat endorsan bukan berarti kayak oh endorse gitu. Karena kalau endorse memang banyak orang yang mau endorse sama saya, tapi belum tentu cocok sama saya. Cocok dalam arti gini, cocok, oh saya meyakini bahwa produknya itu bagus gitu, memang layak untuk dipromosiin, karena saya nggak sembarangan untuk promosiin sesuatu gitu. Itu harus benar-benar yang bagus, yang oke gitu kan, yang saya percaya juga gitu. Dan ternyata saya dapet gitu. Nah, dan harganya juga lumayan gitu kan. Itu membantu banget gitu kan. Jadi itu kan sesuatu yang tidak terduga gitu. Terus Tuhan memberikan satu lagi yang lebih istimewa menurut saya, itu adalah apa ya? Saya diberikan ide supaya saya bisa apa ya, YouTube saya berkembang gitu, dan juga ya dari segi penghasilan atau pemasukan itu pun juga meningkat gitu. Gitu. Akhirnya saya ya alhamdulillah meningkat dan meningkat gitu. Ya saya bikin YouTube ini kan sebenarnya tujuan utama saya itu adalah berbagi. Itu udah nomor satu ya. Walaupun saya sakit, saya akan tetap berbagi ke sobat investor gitu. Walau saya nggak di audio gitu. Walau tidak di video. Tapi saya berusaha semaksimal saya. Kedua juga saya untuk ya berkehidupan juga untuk dapat penghasilan. Itu juga nggak bisa dibohongin gitu. Tapi kalau mau dibilang motivasinya penghasilan doang, enggak sih, enggak mungkin gitu. Kalau kamu motivasi penghasilan, saya tuh udah selesai dari berapa tahun lalu. Kamu lihat saya udah bikin video tuh lebih dari 600-an video. Kalau cuman motivasinya duit, itu udah habis itu dari tahun berapa, karena saya kecil banget gitu loh penghasilannya dulu gitu. Tapi sekarang alhamdulillah meningkat perlahan lah gitu. Ya itu dia, karena motivasi saya bukannya semata-mata uang gitu. Ada motivasi untuk berbaginya tuh besar gitu. Karena saya seneng untuk berbagi ilmu saya gitu. Karena mungkin ya suatu saat ketika saya meninggal pun ya itulah yang mungkin sesuatu yang menolong saya gitu suatu hari nanti. Ya balik lagi, ini spiritual banget ya. Di sini ya saya sempat apa ya berpikir kayak gitu. Setiap Tuhan memberikan ujian pasti akan ada sesuatu yang lebih yang dikasih sama Tuhan gitu ya. Dan tentunya juga pada saat saya lagi sakit ini juga gitu, saya ekspektasinya bahwa oh saya
sembuh nih gitu pada hari yang ditentukan, ternyata belum. Saya kan juga pengen bikin video, tapi kan kenyataannya ya Tuhan belum berkehendak ke sana gitu. Tapi ya saya sempat shock, saya sempat ya anxiety lah, maksudnya kayak sikapnya down lah, drop gitu. Tapi ya udah gitu, saya coba untuk menenangkan diri juga, lingkungan saya ngebantu juga gitu ya, dari pasangan, orang tua dan keluarga gitu ya, berusaha lah. Ya udah, akhirnya saya juga berusaha untuk menenangkan diri dan saya lebih berfokus kepada mungkin Tuhan mau ngasih yang lebih buat saya gitu, dan itu pasti akan terjadi. Ini audio ini direkam di YouTube ya, jadi ini bisa menjadi bukti juga gitu. Saya sangat percaya bahwa Tuhan tuh pasti ngasih lebih, itu pasti dan selalu begitu. Ya contoh seperti tadi banjir, terus juga banyak contoh lain, kayak misalkan dulu saya pernah ada kejadian di mana ATM itu orang tuh ATM-nya tuh masih nancep di dalam, dan itu masih bisa saya tuh klik, habis itu tuh duitnya keluar gitu. Itu bisa, tapi saya malah di situ ya mencoba untuk cancel, dan habis itu ngasih ke satpamnya gitu loh. Saya kasih tahu gitu loh bahwa ini ATM-nya ketinggalan. Padahal saya bisa itu dapat duit itu, tapi saya nggak mau. Nah, kalian akan mikir bahwa ya berarti bodoh tuh, itu bisa aja dapat duitnya tuh yang ada di dalam. Jangan berpikir kayak gitu. Misalkan berapa isi duit di dalam, katakan berapa juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta ya. Tuhan itu bisa memberi lebih daripada itu gitu. Tapi dia nguji dulu gitu. Ya itu ditelan gak tuh duit itu. Kalau gak ditelan, Tuhan ngasih rezeki. Tapi setelah itu memang seingat saya itu ada rezeki lebih gitu yang Tuhan kasih ke saya gitu, dari tempat yang gak terduga gitu. Ya saya ingat banget itu, dan ya itu terjadi beberapa kali. Kayak misalkan dulu banget juga pernah ada kejadian bond ya. Bond itu tuh sebenarnya dari restoran tersebut itu nggak segitu, itu harusnya lebih. Tapi saya langsung kasih tahu, ini kayaknya ada yang kurang nih makanan di sini, coba deh dimasukin di bondnya. Oh iya benar ternyata. Dan ternyata ya udah gitu. Sampai temen saya pun juga maksudnya shock gitu, kenapa jujur gitu loh sampai kayak ngomongin soal bond itu, karena ya saya percaya gitu, kita mikirnya kan kita keluar duit lebih gitu, tapi jangan mikir ke sana gitu. Tuhan bakal ngasih tuh lebih daripada apa yang kamu keluarin gitu. Jadi ya itu yang saya percaya dan yang saya alamin selama hidup saya gitu, bahwa ya ketika kamu apa yang terjadi, kamu ya maksudnya berusaha untuk berbuat yang benar, baik gitu kan. Ya Tuhan pasti kasih sesuatu. Mungkin kita kadang kesel, kita ya stres, kita kadang aduh nggak tau lah gitu. Tapi ya ketika nanti kita dapat sesuatu tersebut dari Tuhan, kita akan mikir lagi, oh iya ya, kenapa ya pada saat itu kita berpikir kayak gitu. Padahal sebenarnya Tuhan pengen ngasih itu. Cuman kalau nggak ada ujian ini, kita nggak bakal tahu nikmat Tuhan yang ini. Gitu. Kan Tuhan tuh mau ngasih rezeki ke manusia, menurut saya itu dari berbagai macam gitu. Kamu bisa lihat, oh rezeki itu apakah duit doang? Enggak juga. Kamu sehat, kamu bisa ngelihat, kamu bisa jalan, kamu bisa merasakan ya. Kamu bisa mencium aroma masakan, kamu bisa ya semua gitu. Itu kan nikmat-nikmat Tuhan yang mungkin yang kita tuh kadang-kadang ngeremehin juga, tapi mungkin Tuhan bisa memberikan dari berbagai macam kan. Ya salah satu yang pastinya adalah dari misalkan uang lah gitu, atau dari rezeki berupa sana, tapi kan ada juga nikmat lain gitu. Kadang kita kan juga suka yang kayak meremehkan nikmat sembarangan, kayak misalkan mata. Kita masih bisa melihat, ya kan banyak juga orang yang gak bisa ngelihat juga. Orang berdoa, dia ya Allah supaya saya bisa punya mata untuk melihat. Tapi kan kita sendiri juga ketika masih bisa ngelihat, tapi banyak yang kufur gitu ya, banyak yang gak bersyukur gitu. Dan ini berkaitan juga sama finansial sebenarnya. Finansial juga kayak gitu loh. Apa yang kita bisa ya kita lakuin gitu.
Kamu mampunya segini, ya udah kamu mampu segini. Kalau kamu misalkan orang-orang sekitar kamu nggak ngerti gitu ya, oh kenapa kamu ngasih cuma segini, kok kamu kenapa begini gitu, kenapa begini? Ya jelasin aja. Saya berusaha memberi segini gitu karena mampu saya ya segini gitu untuk saat ini. Nanti kalau saya udah mampu lebih, saya akan kasih lebih. Gitu aja. Hidup tuh gitu aja, nggak usah yang terlalu oh kamu maksain diri untuk memiliki sesuatu yang kamu tuh belum mampu gitu. Pada akhirnya bebannya di kamu sendiri gitu. Tapi ya perlahan aja dengan berjalannya waktu Tuhan juga pasti akan memutarbalikan semua gitu loh. Kamu yang tadinya di bawah jadi di atas gitu kan. Yang di atas bisa jadi di bawah atau di atas bisa jadi di atas. Ya kan gitu. Jadi hidup tuh tetap berubah dan Tuhan tuh selalu memberi sesuatu setelah dia memberikan ujian gitu. Gitu sih, mungkin ya dengan adanya audio ini bisa membuat kita semua sadar bahwa Tuhan tuh pasti memberi sesuatu ke kita setelah ujian yang dia berikan. Seberapa frustasi dan stres kita, coba deh dipikir lagi. Setelah itu Tuhan pasti akan memberi sesuatu ke kita. Semakin besar ujian yang dia kasih, semakin besar yang dia kasih juga ke kita. Gitu. Apapun yang kita butuhkan. Kan hidup ini kan nggak hanya butuh duit sebenarnya. Atau mungkin kalian yang ngomongin soal uang doang. Ada orang di dunia ini yang butuh dia kayak, oh dia butuh orang peduli terhadap dia dibandingkan uang. Karena mungkin dia punya uang, dia punya segalanya. Tapi dia nggak punya kepedulian yang benar-benar pure gitu dari orang lain. Atau mungkin, oh dia sering diberikan kepedulian tapi duitnya nggak dikasih atau jarang lah gitu. Nah mungkin Tuhan memberikan rezeki berupa duit atau berupa uang kan gitu. Ya jadi kebutuhan manusia beda-beda gitu. Ya Tuhan kasih gitu. Tapi ada apa ya masa-masanya, ada waktu-waktunya juga gitu. Ketika momen itu dapat kan kita akan lebih bersyukur, kita lebih enak juga. Gitu sih. Jadi ya jangan lupa untuk mensyukuri segala nikmat Tuhan juga, nikmat yang Allah berikan juga karena ya suatu ketika kan kita diuji, kita kan merasa oh iya nikmat juga ya ketika kita sehat ya. Kalau kita sakit kan nggak begitu enak gitu. Terus juga banyak nikmat-nikmat Allah juga yang bisa kita sadari. Itu aja sih mungkin yang saya bisa bagi. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Buat kalian yang merasa audio ini tuh bisa membukakan pikiran apa ya, teman-teman kalian, saudara kalian, mungkin apa ya istilahnya apa ya, mungkin orang-orang terdekat kalian lah, kamu coba share aja gitu. Siapa tahu kamu dengan share hal ini aja kamu bisa berbuat kebaikan dengan mereka gitu, bisa membukakan ya istilahnya isi hati dan kepala mereka juga ya gitu, dalam arti pemikiran mereka juga gitu loh, untuk selalu apa ya ingat gitu di balik sesuatu hal itu pasti Tuhan menyimpan sesuatu yang lebih besar di belakangnya gitu. Dan jangan lupa di share aja dan bisa di like untuk bantu video dan audio ini untuk naik. Ya udah itu aja. Oke, sampai jumpa di audio saya selanjutnya. Terima kasih.